Allah basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Sekarang pada Abul Qasim menyebut itu ya. Abul Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Khatali menyebutkan dalam kitabnya Ad-Dibaj. Monggo silakan Bu. Jadi sudah ya. Berarti keutamaan la ilaha illallah ini memang sangat luar biasa. Saya ulang, keutamaan la ilaha illallah itu memang sangat luar biasa. Sampai dikatakan dalam riwayat tadi, la ilaha illallah adalah anisun. Jadi la ilaha illallah itu anisun lil muslim. Anis itu artinya penenang atau sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang menenangkan dan menenteramkan bagi seorang muslim ketika matinya. Itu diterjemahkan menenteramkan, betul ya? Yang menenangkan apa Bu? La ilaha illallah adalah yang menenangkan, betul ya? Ya betul. Anis itu. Jadi anis itu artinya sesuatu yang menenteramkan, yang menenangkan, yang mendamaikan seseorang pada saat dia hendak mati. Maka gini Bu, demikian juga tadi pada saat dibangkitkan, ungkapan la ilaha illallah itu termasuk ungkapan yang menenteramkan, yang menghilangkan kesedihan seorang muslim. Bahkan ketika dia menambahkan dengan tambahan alhamdulillah, akan menjadikan wajahnya dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Nah, saya mau sampaikan begini. Pada prinsipnya seorang muslim itu yang menjadi pokok dalam kehidupan dirinya itu adalah la ilaha illallah, atau lengkapnya syahadat itu Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sering sampaikan di sini ya. Jadi orang yang seseorang yang tidak mengikrarkan syahadat, tidak berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Kalau dia berbuat baik, itu seperti menata angka 0.
seperti menata angka 0. Dia berbuat baik 01, berbuat baik lagi 02, berbuat baik lagi 03. Saya mau tanya sekarang, semakin banyak 0 yang ditata, nilainya berapa? 0. Kenapa kok 0? Karena memang dia menata angka 0. Jadi orang yang tidak bersyahadat itu seperti menata angka 0. Walaupun dia banyak kebaikannya, seperti menata angka 0. Di hadapan Allah itu nggak ada nilainya. Untuk ukhrawi, akhirat loh ya. Kalau di dunia semua dibalas oleh Allah. Kalau di dunia semua dibalas. Tapi untuk di akhirat harus ada syahadat. Nah kalau kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita seperti meletakkan angka 1 di awal. Kita seperti meletakkan angka 1 di awal. Nah terus kita berbuat baik, meletakkan angka 01. Nanti kalau kita berbuat baik lagi berarti ada angka 0 yang kedua. 01 berapa? 10. Kalau 02 berapa? 100. 03 berapa? 1000. Artinya semakin banyak 0 yang kita tata, semakin besar nilainya. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin besar nilainya di hadapan Allah. Nah, untuk supaya punya nilai itu, ya harus bersyahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu satu, makanya la ilaha illallah itu jadi sangat penting. Satu dulu. Kemudian yang kedua, saya pernah ceritakan sini tentang jawaban Bapak Dr. Zakir Naik itu kan ketika ditanya, kenapa kalau non muslim berbuat baik kok menurut keyakinan Anda kok tidak ada nilainya di hadapan Allah? Di akhirat nanti loh ya, yang buat dia tidak bisa masuk surga. Sementara kalau muslim kok diapresiasi oleh Allah dengan pahala dan bisa masuk surga. Maka jawaban beliau kan sederhana aja. Seperti halnya kalau kamu kuliah di sebuah kampus, nah, kamu teregistrasi dengan tidak teregistrasi, beda apa beda? Beda. Mahasiswa yang terdaftar itu pasti akan ikut wisuda nanti, dan dia dapat nilai resmi dari kampus untuk diapresiasi nilainya dengan bentuk gelar yang akan sematkan kepada dirinya, dia kepada yang bersangkutan nanti pada saat rapat senat terbuka. Tapi bagi mahasiswa yang cuma ikut-ikutan kuliah, karena dulu zaman saya nggak tahu kampus sekarang ya, kalau model saya dulu kuliah itu ibarat saya ngajak teman untuk saya ajak kuliah, itu dosen nggak pernah tahu kalau itu bukan mahasiswa. Kenapa? Karena dosen nggak pernah memperhatikan absensi satu persatu mana mahasiswanya. Ya yang penting dia ngisi kuliah aja. Jadi andaikan saya bawa teman saya dari kuliah semester 1 sampai saya selesai, dia ikut saya kuliah terus, yang di wisuda ya saya, dia enggak. Walaupun bisa jadi dia lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar. Nah, untuk supaya kita teregistrasi di hadapan Allah itu ya syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh enggak, saya enggak mau bersyahadat. Ya tidak apa-apa, terserah Anda. Kan kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tapi tanggung resikonya kata Allah kan di surah Al-Kahfi 29. Maaf, bisa dimengerti maksudnya ya. Itulah pentingnya syahadat dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, saya baca dalam fikih sunnah Said Sabiq kalau saya nggak salah ya. Saya lupa, saya mohon maaf. Kalau nggak di kumpulan hadis qudsi, sahih hadis qudsi, saya baca ini dalam fikih sunnah Said Sabiq. Tapi seingat-ingatnya saya ini ada dalam fikih sunnah Said Sabiq. Bab tentang zikir. Kalau jilid yang lama itu jilid keempat. Kalau cetakan yang lama jilid keempat. Kan ada fikih sunnah Said Sabiq itu yang terjemahannya itu sampai 14, ada yang sampai 15. Nah, itu yang 14 itu jilid 4 kalau saya nggak salah. Itu bab tentang zikir itu. Jadi gini Bu, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan doa itu terbang ya, melintasi lapisan-lapisan langit untuk akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu doa, kalau kita munajatkan kepada Allah dalam hadis yang ada di Said Sabiq itu doa langsung tembus arsy doa itu. Jadi kalau kita baca doa itu langsung tembus arsy. Kapan itu? Doa yang disertai dengan la ilaha illallah. Jadi doa yang dikawal dengan la ilaha illallah itu doa melesat tinggi, langsung tembus arsy.
Nah, makanya gini Bu, Anda perhatikan ya, beberapa ulama-ulama kita itu kalau mau bermunajat kepada Allah, itu sering bersyahadat terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, itu sebelum berdoa itu baca syahadat terlebih dahulu. Itu ternyata dalam rangka untuk melesatkan doa kita langsung tembus arsy. Nanti bisa dicek dalam fikih sunnah saya sabik bab tentang zikir dan doa itu. Itu diantaranya. Makanya sebagian para ulama itu ada yang menanamkan tauhid dengan mempertajam la ilaha illallah itu dengan begini. Ini contoh Bu misalnya ya. Ketika sebut saja misalnya di antara kita ada yang sedang ada masalah terkait dengan soal rizki misalnya gitu ya. Ini sambil berdoa, sambil baca la ilaha illallah. Jadi doanya sambil baca la ilaha illallah. Caranya la ilaha illallahur razzaq. La ilaha illallahur razzaq misalnya gitu. Itu dengan melafadzkan makna la ilaha illallah dalam hati begini. Tidak ada yang bisa memberikan saya rizki kecuali Allah yang maha pemberi rizki. Tidak ada yang bisa memberikan saya rizki kecuali Allah yang maha pemberi rizki. Tidak ada yang bisa memudahkan saya dalam masalah rizki kecuali Allah yang maha pemberi rizki. Itu sambil tidak hanya komat kami di mulut, tapi hati juga mengiktikotkan hal itu. Ketika ibu punya masalah dengan penyakit misalnya la ilaha illallahu syafi, la ilaha illallahu syafi, itu dengan keyakinan penuh dalam hati bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah yang maha menyembuhkan. Itu diantara bentuk pengamalan atas hadis tadi, minta kepada Allah dengan menggunakan la ilaha illallah supaya apa tadi? Tembus arsy. Jadi doa kita itu tembus arsy. Allahu akbar. Terus misalnya apa? Terkait dengan apa, Bu? Terkait dengan biar suami makin cinta. La ilaha illallahul wadud. La ilaha illallahul wadud. Tidak ada yang bisa membuat suami saya cinta banget sama hamba kecuali Allah yang maha mencintai, Allah yang maha menganugerahi cinta misalnya. Nah, ini misalnya aja. Nah, itu bagian dari merayu Allah dalam doa dengan menggunakan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, biar saya nggak penasaran, 3 orang ini baru kelihatan saya nggih. Oh, orang sini juga Bu. Nggih. Oh, masya Allah. Malah enggak, karena saya baru lihat gitu, maksud saya baru lihat. Daripada saya penasaran kan. Ya, gitu. Saya khawatir ya nggih. Orang lama, cuman saya baru lihat. Malah yang sebelah sana saya pikir Syahrini tadi ngaji. Bercanda Bu, bercanda. Kalau nggak gitu nanti nggak ketah. Mohon maaf. Bercanda Bu ya, saya mohon maaf bercanda. Kata ibu ini asem, Ustaz baru ngaji dicandain. Ya, baik lanjut Bu ya, saya ulangi. Jadi itu pentingnya la ilaha illallah. Terus gini Bu, dalam satu riwayat yang hasan ya, Kamakal sebutkan ya bahwa jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu itu dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Dan kita tahu ya, berbanding lurus dengan memperbaharui iman itu adalah ketenangan. Karena Allah bilang di surah Al-Fat surah ke-48 ayat 4 itu, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah meletakkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman agar iman mereka terus bertambah-tambah seiring dengan keimanan mereka yang sudah ada. Jadi dengan kata lain gini Bu, la ilaha illallah itu ternyata menenteramkan. La ilaha illallah itu ternyata menenteramkan. Kenapa? Karena semakin sering kita baca la ilaha illallah, berarti kita terus mengadakan pembaruan terhadap iman kita. Dulu ketika belum ada smartphone saya gak mudeng Bu, iman diperbarui itu gimana. Begitu ada Google Play itu saya baru ngerti ada pembaruan itu loh, aplikasi itu loh.
Nah, ternyata semakin diperbarui semakin komplit, semakin lengkap kan pelayanannya kan, itu seperti itu. Nah, iman itu semakin di-upgrade, semakin di-upgrade, insya Allah semakin akan menenteramkan. Mengupgrade iman itu diantara caranya dengan cara memperbanyak baca la ilaha illallah. Dulu saya pernah ngobrol dengan guru saya. Ketika itu saya sedang diancam orang mau dipelet katanya. Jadi saya ngobrol sama guru saya, saat itu saya diancam orang katanya saya mau dipelet. Mau diguna-guna itu, mau diguna-guna. Saya juga nggak ngerti gantengnya saya di mana itu mau saya. Tapi itu kan tantangan terbuka itu. Tantangan terbuka, dia memang akan mensihir saya. Dia akan mensihir saya. Terus saya ngobrol sama guru saya. Kata guru saya gini, sihir itu kan berfungsi kalau di hati kamu masih ada sihir katanya. Jadi sihir itu akan berfungsi kalau di hati kamu masih ada sihir. Kalau di hati kamu penuh dengan Allah, nggak ada ruang untuk sihir untuk bisa masuk. Kata guru saya itu. Ya udah perbanyak zikrullah saja, perbanyak baca la ilaha illallah. Nah, perbanyak berzikir la ilaha illallah. Nah, itu diantaranya. Jadi Allah mengisi hati kita dengan ruang Allah itu diantaranya dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Bahkan dulu ada seorang ustadz yang ngajari saya juga. Beliau mengatakan coba kalau mau tidur itu, kan kalau tidur kan kita nggak mungkin komat kamit kan, karena kan kita ingin segera bisa tidur. Maka zikir pakai nafas, kata beliau, sambil latihan mati katanya. Ini yang ngajari saya seorang ustadz. Gimana caranya? Itu zikir la ilaha illallah sambil tidur. Jadi sambil tidur itu kita tarik nafas itu la ilaha illallah. Jadi ketika illallah itu dilepas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi sambil tidur itu sambil tarik nafasnya berzikir la ilaha illallah. Itu sambil latihan mati ya tadi ya, supaya husnul khotimah nanti di akhir hayat kita nanti mudah-mudahan kita lancar mengucap la ilaha illallah. Itu kalau kata guru saya itu ya, kata ustadz yang cerita sama saya itu sejak wirid itu ini beliau cerita ya, cerita pengalaman pribadi beliau. Sejak saya zikir la ilaha illallah pakai tarikan nafas tadi itu, jadi saat narik la ilaha illallah. Jadi narik nafas sambil mengucap la ilaha, lepas illallah. Itu sambil tidur. Itu kata beliau, gak tahu kenapa ya dengan izin Allah ada banyak hal yang tadinya tertutup jadi terbuka bagi saya. Iya, dengan izin Allah itu. Kata beliau begitu. Jadi ada banyak hal yang tadinya tertutup dengan izin Allah jadi apa? Terbuka. Zikir apa tadi? La ilaha illallah. Jadi ada banyak manfaat dari zikir la ilaha illallah tadi itu. Di samping menenteramkan, itu adalah merupakan poin utama kita untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Bahkan saya punya kakek saya sendiri itu kalau menghadapi masalah apapun andalannya syahadat. Kalau kakek saya itu menghadapi masalah apa saja andalannya itu syahadat. Pokoknya yang dipertajam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menghadapi masalah yang besar dia katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pokoknya tidak ada yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini kecuali Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah semuanya. Allah. Nah, jadi kalau bisa jadikan wirid la ilaha illallah atau kita lengkap dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu afdhalud dzikri. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah afdhalud dzikri. Paling utamanya zikir itu la ilaha illallah. Nah, jadi makanya jangan meremehkan zikir la ilaha illallah. Gitu Bu ya. Baik, lanjut silakan.
Ya. Orang yang suka meratap dalam konteks hadis yang Nabi contohkan kan wanita, karena memang kebanyakan wanita pada masa itu meratap. Dan meratap itu intinya satu, yaitu tidak ridho dengan keputusan Allah. Meratap itu intinya apa, Bu? Tidak ridho dengan keputusan Allah. Ekspresinya macam-macam, bisa teriak-teriak, bisa guling-guling, bisa merobek-robek baju. Nah, dalam hadis ini, hadisnya sahih li ghairihi. Yang satunya lagi yang versi Ibnu Majah itu hadisnya sahih. Itu disebutkan bahwa nanti dia akan dibangkitkan dari kuburnya sebagaimana dulu dia meratap, nanti pun ketika bangkit dia akan meratap, akan mengeluh. Dan keluhan itu tidak ada di surga. Keluhan itu tidak ada di surga. Saya sampaikan kemarin di sini ya, bahwa apa yang menjadi kebiasaan kita di dunia ini akan terbawa sampai nanti di akhirat. Saya ulang ya, apa yang menjadi kebiasaan kita di dunia ini itu akan terbawa sampai nanti di akhirat. Kalau di dunia kita gemar berzikir, gemar berucap alhamdulillah, berucap yang baik-baik, oh selamat ya, salam, selamat, assalamualaikum, subhanallah, maka ungkapan-ungkapan itu akan terbawa sampai ke surga. Nah, dan itu menjadi ciri khas ahli surga. Dan ungkapan-ungkapan subhanallah, ungkapan-ungkapan salam, ungkapan-ungkapan alhamdulillah itu enggak ada di neraka. Maka orang yang lisannya dihiasi dengan banyak kebaikan itu nanti ujungnya itu loh surga. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin Allahumma amin. Tapi kalau hari-hari itu aduh ya, aduh, nah, pokoknya isinya itu ratapan-ratapan. Kemana-mana itu ceritanya judulnya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir. Pokoknya kalau itu yang kita lakukan, maka yang mengkhawatirkan adalah hal itu akan terbawa sampai ke akhirat. Dan itu tidak ada di surga, saya ulang. Itu tidak ada di surga, adanya di mana? Di neraka. Maka mumpung kita masih hidup, silakan dipilih. Mau punya kebiasaan yang mana? Kebiasaan yang baikkah atau kebiasaan yang buruk? Dan saya ulang, meratap itu intinya pada tidak ridho dengan keputusan Allah. Gak ridho dengan keputusan Allah itu berarti dia tidak sabar dalam menerima keputusan Allah, apalagi bersyukur. Tapi kalau kita ridho dengan keputusan Allah dan berusaha menguatkan diri kita untuk bersabar, dan sekali waktu namanya manusia kadang kita mengadu, itu nggak jadi masalah. Sebagaimana Nabi pernah mengadu pada saat sakit, tidak ada masalah. Tapi jangan selalu. Sebagai manusia biasa, namanya manusia kan ada lelah-lelahnya, ada capek-capeknya. Orang boleh mengekspresikan capek, itu boleh, tapi jangan selalu. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, baik, lanjut silakan. Tadi sudah, terus.
Amin Allahumma amin insyaallah. Amin. Sekarang bagaimana nasib orang yang kurang? Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 1. Barang siapa yang kurang dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia ambil secara curang. Ayat ini akan diterangkan lebih lanjut nanti. Jadi garis besarnya, menurut suatu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa mati saat menempati salah satu tingkatan iman, dia akan membangkitkan di hari kiamat pada kita. Ya. Hadisnya sahih, itu riwayat Ahmad dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini. Jadi seseorang itu yang mati di pada tingkatan iman tertentu, dia akan dibangkitkan oleh Allah di pada tingkatan iman tertentu tersebut. Saya mau lanjutkan begini. Tadi menarik diantaranya. Bagi orang yang di dunia ini tadi suka mengeluh dibahas, termasuk orang yang nanti di dunia suka memakan riba misalnya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang gila, seperti orang yang tidak bisa sanggup berdiri terhuyung-huyung dan begitu seterusnya. Terlepas dari apapun maknanya itu, tapi yang pasti memang kita nggak usah ngomong di akhirat. Kita nggak usah ngomong di akhirat. Orang yang kemaruk dengan riba itu bahkan hidupnya pun pada prinsipnya dia seperti orang bingung. Orang yang kemaruk dengan riba. Kita ambil contoh gini sederhana. Jenengan mungkin pernah tahu ya, orang yang terjebak rentenir misalnya. Orang yang terjebak rentenir. Baik itu pelakunya maupun orang yang menjadi korban dari rentenir itu. Itu kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka itu dalam kebingungan yang sangat. Saya bertemu dengan beberapa orang yang terjebak hutang rentenir, terutama dalam konteks riba yang nyata-nyata riba kan, yang rentenir itu kan yang nyata-nyata. Saya tidak akan diskusi melebar kemana-mana karena nanti panjang diskusinya, betul 5 SKS itu. Tapi yang nyata-nyata ribanya kan, yang nyata-nyata yang rentenir itu. Saya ambil contoh sederhana. Itu betapa kehidupan mereka itu terhuyung-huyung. Kehidupan mereka itu apa? Terhuyung-huyung. Nah, terlepas dari keadaan yang memang memaksa mereka akhirnya harus bekerja ekstra keras untuk menutupi hutangnya yang tidak kunjung selesai-selesai. Belum lagi ancaman sita yang akan menyita motornya, rumahnya, atau akan menyita kompor gasnya. Kompor gas segala Ustaz. Di sini mungkin Anda tidak pernah tahu. Coba Anda sekali waktu tinggal di daerah perkampungan, mungkin Anda akan pernah lihat ada beberapa orang yang keliling Bang Plecet itu loh Bu, Bang Titil. Bang Titil mergo angger mari mek titil dirobek satu itu. Bang Titil namanya. Tempat saya nyebutnya Bang Titil atau Bang Plecet. Rentenir yang keliling-keliling itu loh. Itu kan diantaranya yang diagungkan oleh mereka itu apa? Sepeda ontelnya kadang, kompor gasnya, TV-nya, radionya, tape recordernya, atau apa. Kadang kalau Ibu lihat di kampung-kampung itu beberapa orang yang nggak kuat bayar ke rentenir itu, kadang mereka harus terpaksa diambil kompor gasnya karena nggak punya apa-apa lagi, diambil tabung gasnya, diambil tape-nya yang udah jelek itu, diambil TV-nya yang udah jelek itu, diambil beberapa mereka itu mengalami seperti itu. Mungkin Ibu nggak pernah lihat karena tinggal di Kemang Pratama. Nah, tapi Ibu kalau di Kemang kan lihatnya rumah disita ya kalau itu. Kalau di luar itu kalau di sana begitu Bu bentuknya. Itu seperti itu. Maka saya pernah punya jamaah orang Cikunir. Beliau tergerak untuk mengamanai salah seorang ustadz agar menggelontorkan dana kepada masyarakat kampung tertentu agar mereka bebas dari rentenir itu. Jadi ustadz itu dikasih dana banyak oleh sang yang akhirnya tadi orang Cikunir tadi itu, agar orang-orang kampung itu selamat dari ngutang ke rentenir. Jadi ngutangnya ke ustadz itu aja tapi tanpa bunga. Alhamdulillah nggak balik uangnya, alhamdulillah. Repot juga ya. Maksudnya berniat untuk menyelamatkan orang dari rentenir dengan ngutang tanpa, kan diantara keluhan orang itu kan emang ada yang ngutangin kami tanpa bunga. Begitu diadakan nggak balik uangnya. Repot juga emang kadang. Ya seperti itulah kenyataan di masyarakat kita. Tapi emang dasarnya emang kalau orang itu udah pakai rentenir, udah urusannya berat aja udah. Urusannya apa? Berat aja. Ya itu yang merusak persaudaraan, menghancurkan kepedulian pada sesama, terus belum lagi yang sifat nanti merusak banyak hal. Makanya pantas kalau nanti orang-orang yang
menggunakan memakan riba dalam kehidupannya itu, dia akan mengalami keadaan yang seperti itu. Saya ulang, yang saya contohkan yang konkret di lapangan yang terjadi, yang seperti kasus di pada rentenir tadi itu. Saya ulang, saya tidak melebarkan pembahasannya lebih luas lagi karena butuh 5 SKS, nanti diskusinya butuh 5 SKS. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu contoh. Nah, terus kemudian berarti rumusnya apa? Ya sebisa-bisanya hindari transaksi yang bersifat ribawi, ya. Jadi hindari transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, kecuali kalau itu yang sifatnya masih mengundang diskusi-diskusi terkait, seperti misalnya, saya mohon maaf ya, sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi yang difatwakan oleh sebagian para ustadz tertentu itu sebagai aplikasi-aplikasi yang mengandung unsur ribawi, walaupun nanti ada juga ustadz yang lain yang mengatakan tidak. Itu ada diskusi-diskusinya, seperti transaksi melalui GoPay, melalui OVO, kalau sekarang Dana, Aku Laku, Link Aja, apa maneh rek? Ayo, apa maneh ayo. Muake, apa Bu? Iya itu. Ya saya hafal Bu, saya sering tanya orang. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, apakah transaksi-transaksi itu lantas mengandung unsur riba atau tidak, itu masih mengundang diskusi di antara para ulama. Memang kalau Anda banyak mengacu pada fatwanya Ustadz Irwandi Tarmizi, lebih banyak ribanya. Nah, tapi kalau Anda mengacu pada jawabannya Ustadz Zain Najah, kan ada Ustadz Zain Najah itu, yang Dr. Zain Najah yang lulusan Mesir itu, beliau selalu memberikan pilihan hukum dengan analisa-analisa hukum yang memang dinamis ya, tidak statis. Itu seperti itu, dan itu ada hujahnya juga, Apalagi kalau Anda buka rumah fikih Indonesia. Rumah fikih Indonesia itu di balik ketegasannya juga banyak kelenturannya juga, tapi dengan hujah-hujah juga. Itu seperti itu. Tapi kalau Anda mau yang strength, yang haram, neraka, silakan buka fatwanya Ustadz Irwandi Tarmizi. Kan terserah orang kan. Kalau ibu memang suka yang keras-keras, silakan, tidak ada masalah. Dan itu semua ada hujahnya. Yang keras dia punya hujah. Biasanya sih yang keras itu hujahnya sih kehati-hatian ya, biasanya. Kehati-hatian biasanya. Tapi bagi yang berlunak-lunak itu karena memang tidak mau gegabah mengharamkan perkara-perkara muamalah. Karena perkara muamalah itu sebenarnya letak kehati-hatiannya bukan mengharamkan tapi membolehkan. Karena muamalah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkan. Itu kalau sebenarnya. Ya, tapi diskusi fikihnya gayang sekali. Anda tinggal merujuk saja. Nah, silakan mau merujuk kepada yang agak ketat ya boleh, yang agak longgar juga boleh. Yang penting pahami alasan hukumnya. Bukan soal pilih enaknya, bukan. Tapi pilih benernya sependek yang kita pahami menurut analisa yang ada. Kayak contoh gini Bu, ini contoh ini. Ada orang yang nanya ke saya, Ustadz, kan diantara alasan kalau kita menggunakan e-money itu kan top up-nya itu kita kena cas biaya 2.000, administrasi 2.000. Nah, itu kan kalau menurut teori kan uang itu harus padan kan Ustadz, tidak boleh ada lebih. Kata Ustadz titik-titik, kalau ada lebih begitu katanya riba. Karena di top up-nya itu ada kena biaya. Walaupun katanya kalau kita langsung ke banknya sih nggak kena biaya katanya. Itu kena biaya kalau diisi di waralaba yang ada itu kan. Waralaba itu apa Bu? Ya, toko-toko kecil-kecil yang ada itu. Nah, singkat cerita, saya tanya balik. Ini diskusi fikih ya, saya tanya balik. Ibu top up 100.000 kena biaya berapa? 2.000. Kalau kadang 1.000 ya. Kalau top up-nya 200.000 ya sama segitu juga. Kalau top up 1 juta ya sama segitu juga. Berarti itu bukan 2.000 itu bukan harga dari uang itu berarti. Itu berarti uang teknologi ya, uang apa semacam gilo. Nah gini, jadi gini. Di struknya itu 1 juta tetap 1 juta toh. Terus kena biaya tambahan administrasi berapa? 2.000. Saya mau tanya sama Anda sekarang. Misalnya, mohon maaf saya sebut merek, misalnya kayak Indomaret misalnya gitu ya. Indomaret itu untuk bisa top up uang ke e-money Anda itu atau e-tol Anda atau apa maning istilahnya macam-macam lah. Itu teknologinya beli enggak?
Beli. Ya kertasnya juga beli nggak? Nah, wajar nggak kalau dia minta agar Anda bayar semua itu? Nah, sudah berarti nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Itu seperti itu. Contoh yang lain ini contoh diskusi yang lain. Kan ada yang mengatakan kan sekarang ini aplikasi-aplikasi uang, aplikasi-aplikasi serba bayar itu kan sekarang banyak promo ya. Jadi misalnya ada cashback, ada potongan harga sekian macam-macam. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Apakah itu tidak termasuk dalam kategori riba? Analisa yang mengatakan riba itu gini. Kita dianggap kalau kita naruh uang di lembaga itu, di aplikasi itu dianggap kita telah meminjami yang bersangkutan. Nah, orang yang dipinjami itu tidak boleh menjanjikan apapun kepada kita yang meminjami. Dianggap akadnya pinjam meminjam. Padahal istilah yang dipakai itu meminjami atau deposit sebenarnya. Deposit itu dalam Islam ada akadnya nggak namanya? Ada, namanya apa? Wadi'ah ya. Wadi'ah sama hutang mudayana itu beda. Kalau dalam akad hutang piutang memang tidak boleh yang bersangkutan menjanjikan apapun kepada kita, karena itu namanya riba. Kalau ini enggak kok, saya enggak ngutangi kok. Saya deposit, saya nitip, namanya wadi'ah. Dengan saya nitip di dia perkara kemudian dia merasa saya untungkan dengan saya nitip uang sama dia. Terus saya untungkan dia karena saya unduh aplikasinya. Kan dia teruntungkan oleh saya kan karena saya unduh aplikasinya. Saya ada trust percaya sama dia. Saya nitip uang sama dia, kan dia saya untungkan tuh. Sebagai rasa terima kasih, boleh nggak dia berterima kasih kepada saya dengan ngasih potongan harga? Boleh nggak? Boleh. Itu namanya hadiah, bukan akad utang piutang kok. Itu namanya boleh, itu namanya hadiah. Wong itu wadi'ah. Akadnya wadi'ah. Perkara di luar pengetahuan kita yang bersangkutan kemudian muter uang kita itu bukan urusan saya. Karena saya tidak mengakatkan untuk itu terserah dia. Dan kalau ada kerugian dia mesti bertanggung jawab toh. Dan kalau saya nggak salah itu juga dijamin oleh lembaga pengawas keuangan atau apa namanya itu, OJK atau apa jenisnya apa. Nah, itu seperti itu. Ya, bisa dipahami Bu ya. Itu namanya diskusi-diskusi fikih. Nah, kalau diskusi fikih seperti itu tidak ada masalah. Anda mau sepakat dengan yang mana? Tapi untuk sesuatu yang nyata-nyata diharamkan, itu jangan coba ditawar-tawar untuk dihalalkan dalam hal. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut silakan. Assalamualaikum. Baik. Hadis yang pertama tadi nggak dikomentari oleh para ulama. Saya ulang ya, hadis yang pertama tadi tidak dikomentari oleh para ulama. Berarti tidak dipersoalkan yang dari Ibnu Marok tadi itu. Tapi yang pasti seseorang itu akan keluar dari kuburnya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pun. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau kita terlepas dari tadi ada sambutan yang sangat luar biasa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dibangkitkan dari kuburnya, tapi yang pasti terlepas dari semua itu sebuah keniscayaan semua kita nanti akan dibangkitkan dari kuburnya. Kalau ayatnya sih yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dengan bentuk badan yang ashtata. Nah, jadi nanti kita keluar dari kubur itu bentuk badan kita apa tadi? Ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu sendiri artinya udah macam-macam. Syatta itu sendiri artinya macam-macam. Lah ini jamak ashtata berarti macam-macam. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka. Makanya sering saya sampaikan ya, bahwa nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, keadaan kita itu pada dasarnya akan dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Kalau fisik kita yang sekarang ini, Bu, fisik kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Ini udah sering saya bahas ya. Nah, nanti bentuk tubuh kita nggak kayak gini lagi, Bu. Nanti bentuk tubuh kita nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Maka ada yang Allah bilang wujuhu yauma idzin na'imah. Ada nanti yang wajahnya itu sumringah, ceria, bahagia. Kenapa, Bu? Karena lisa'iha radiyah. Dulu di dunia dia beramal dengan sesuatu yang penuh dengan kepuasan, rasa syukur kepada Allah yang diridhoi oleh Allah. Tapi juga jangan salah, nanti ada juga orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kubur itu dengan wujuhu yauma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Ya karena dia dulu ndablek, makanya wajahnya tertunduk, malu, lecek, kumel, dan begitu seterusnya. Ada yang yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, menghitam, memutih, mengkilap, berseri, lecek, kumel, dan macam-macam nanti. Bahkan dalam riwayat yang pernah saya sampaikan di sini ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya sahih apa maqal, beliau kabar sahih maksud saya disebutkan bahwa nanti seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, belum berkhitan, dalam keadaan lapar, haus. Maka barang siapa yang di dunia pernah ngasih makan dan minum, maka di akhirat pada saat bangkit nanti dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kehausan dan kelaparan. Barang siapa yang di dunia dia pernah ngasih baju, maka dia tidak akan telanjang. Barang siapa yang di dunia dia pernah memberikan tumpangan kendaraan, maka dia tidak akan berjalan kaki, dia akan dikasih tumpangan kendaraan. Barang siapa yang di dunia dia pernah membantu memberi alas kaki, maka dia akan diberi alas kaki. Kalau untuk naungan nanti itu kembali pada 7 golongan manusia. Yauma la dhilla illa dhillu. Dhillun yauma la dhilla illa dhillu. Jadi adanya naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan kita nanti di akhirat itu kembali pada kita sekarang ini. Kita sekarang beramal apa? Kalau kita beramal dengan amalan yang menjadikan kita nanti mendapatkan fasilitas di mahsyar, maka mudah-mudahan kita termasuk itu ya. Maka kita akan dapat banyak fasilitas. Tapi kalau kita, saya mohon maaf, tidak berbuat seperti itu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Kalau nanti di mahsyar kita nggak dapat fasilitas. Apalagi tadi terkait dengan ini kan menjelang Ramadan, potensial banget nih untuk kita mendapatkan nilai yang maksimal. Maka saya sering bilang kepada para jamaah itu di banyak tempat, banyak orang itu menurut saya kurang tepat dalam berbagi ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika membagi baju koko sama sarung atau mukena itu menjelang Idul Fitri. Akhirnya baju itu dipakai pas Lebaran. Padahal pada saat Lebaran nilai ibadah itu udah pas-pasan, udah biasa lagi nilainya.
Kalau ingin nilai maksimal justru bagikan itu sebelum Ramadan. Sambil diwanti-wanti, Pak, ke satpam misalnya atau ke tukang sapu atau ke pembantu, nanti Ramadan dipakai ya. Nah, ini baju koko, ini sarung, ini sajadah, ini mukena, ini baju nanti buat ibadah selama bulan Ramadan. Harapannya apa? Harapannya kita dapat bagian pahala yang besar juga dari mereka yang kita bantu itu. Kalau dipakainya Idul Fitri ya udah nilainya standar, udah biasa. Ustaz, nanti kalau kita kasih sebelum Ramadan, mereka nanya lagi, Ustaz, lebaran mana, Bu? Ya ntar kalau ada bagi lagi, kalau nggak ada ya udah ini aja dulu. Itu seperti itu. Nah, ini betul, Bu. Di samping itu gini, kalau kita berbagi di awal Ramadan untuk persiapan ibadah di bulan Ramadan, itu seperti kita menebar jala, Bu. Seperti kita menebar apa? Menebar jala. Menebar jala maksudnya bagaimana? Ya kan kita tidak tahu ya, pas malam-malam Ramadan kita ngapain aja. Ya mungkin, ya kalau kita pas sedang beribadah kepada Allah, pas malam Qadar datang, tidak ada masalah lah. Insya Allah kita malah dapat keberkahannya. Tapi yang menjadi persoalan adalah pas malam Ramadan berlalu, di antara malam itu ada malam Qadar, kita sedang tidur. Misalnya, saya mohon maaf, kita sedang apa? Tidur. Entah karena lelah, entah karena kita lagi kecapean, atau pas mudik misalnya. Pas malam Qadar. Tapi karena kita telah membantu banyak orang, ternyata di antara orang yang kita bantu, sebut saja ada 10 orang yang kita bantu, yang efektif 5 orang misalnya, karena yang satu disimpan ternyata, yang 5 orang efektif dipakai. Dari 5 orang ini ternyata ada 2 orang yang efektif beribadah kepada Allah. Pas malam Qadar kita sedang tidur, bersama dengan malam Qadar itu 2 orang yang kita bantu yang efektif tadi itu ternyata sedang hunting malam Qadar. Dia mendapatkan keutamaan malam Qadar yang khairun min alfi syahr. Saya mau tanya, ketika dia berburu malam Qadar dengan baju yang kita bagikan kepada dia, ketika dia berburu malam Qadar dan mendapatkan keutamaan malam Qadar dengan sarung yang kita bantukan, ketika dia misalnya berburu malam Qadar dengan tenaga dari makanan yang kita bagikan pada saat berbuka puasa tadi itu, kira-kira kita dapat bagian pahala yang sama apa enggak? Kira-kira kita dapat bagian pahala yang sama apa enggak? Dapat. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Kalau kita memberikan pertolongan yang baik, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Jadi kalau kita nolong orang dalam kebaikan, kita akan dapat bagian pahala yang sama. Makanya saya ulang tadi, kalau bisa bagi baju kokonya, bagi sarungnya. Nah, kalau bisa jangan menjelang Idul Fitri, tapi sekarang menjelang Ramadan ini. Diharapkan nanti pas Ramadan diwanti-wanti dipakai. Itu seperti itu. Ya, ini saran saya. THR belum cair, Ustaz. Ya udah, nanti cair aja. Ya kan saya cuma ngomong aja, usul aja. Ya, saya kira itu. Nanti rebutan lah nyuci mukena masjid, atau nambah koleksi inventaris mukena masjid misalnya, untuk bantu orang-orang yang mungkin pas sholat sini nggak punya mukena misalnya, atau maksimalisasi wakaf Al-Quran di masjid-masjid supaya nanti pas acara iktikaf Quran kita terbaca juga kan. Nah, itu silakan. Potensi-potensi itu mesti kita gali terus. Nah, harapannya diantaranya nanti di akhirat ya tadi kita dibangkitkan oleh Allah dengan penuh cahaya, dikarenakan amal-amal kita yang ada di dunia ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, lanjut silakan. Sudah.
Taruh ya. Baik. Hadis yang pertama tadi sahih, yang kedua khobar yang sahih. Yang pertama tentang hari. Mengenai tentang hari ini nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan hari yang pertama Allah bangkitkan adalah hari Jumat. Loh, berarti nanti di akhirat itu ada hari-hari lagi ya, Hari Jumat, hari Sabat, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, Arbi'a, Khamis, dan Jumat. Dan hari-hari yang dibangkitkan oleh Allah itu sebagaimana hari-hari di dunia, nanti di akhirat juga menjadi hari-hari yang bedanya. Kalau kita 24 jam, kalau di sana sehari itu sama dengan berapa? 1000 tahun. Jadi untuk ganti hari itu 1000 tahun. Sehari itu sama dengan 1000 tahun. Bahkan bisa lebih dari itu nanti, tergantung tingkatan-tingkatan surganya. Nah, hari-hari itu nanti di yaumil hisab juga akan dibangkitkan oleh Allah untuk juga menjadi saksi bahwa pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, si fulan dia menjadi pernah berbuat ini. Itu jadi saksi juga nanti. Hari-hari itu juga menjadi saksi. Karena saya ulang tadi, dikatakan dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari di mana bumi ini dengan segala ruang dan waktunya itu akan menceritakan semua yang terjadi di dalamnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah, sehingga jangan salah, tidak hanya ruang tapi waktu pun juga akan menjadi saksi. Saya ulang, tidak hanya ruang tapi bahkan waktu pun juga akan menjadi saksi. Itulah diantara keutamaan mengucap kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu andaikan di tempat itu kita ada berbuat dosa, supaya dihapus kesaksian tempat itu, agar supaya dihapus dosa kita pada saat kita berbuat yang enggak benar di tempat itu diantaranya. Nah, terus dikatakan oleh Abu Nuaim tadi dalam satu khabar yang sahih disebutkan bahwa ma min lailatin ta'ti illa tunadi i'malu fiyya mastata'tum min khairin falan arji'a ilaikum yaumal qiyamah. Jadi disebutkan beramallah kalian semampu kalian. Setiap waktu itu selalu berkata begitu. Mumpung saya pas ada ini, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan semampu kalian. Karena sungguhnya aku tidak akan pernah kembali lagi kepada kalian pada hari kiamat nanti. Maksudnya apa? Waktu itu tidak akan berulang 2 kali. Jadi apa yang telah lalu tidak bisa kita putar ulang. Kalau kita bisa mengulangi, kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan? Coba. Kalau seandainya ibu-ibu diberi kesempatan lagi untuk balik ke masa lalu, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Saya yakin di antara ibu-ibu pasti tidak akan mau ketemu sama suami yang sekarang, mau cari yang lain lagi. Mbak, saya bercanda, mohon maaf, saya bercanda, mohon maaf. Jadi maksud saya gini Bu, andaikan kita diberi kesempatan mengulangi lagi, tentu kita akan lebih memperbaiki lagi apa yang dulu tidak baik yang kita lakukan. Nah, yang menjadi persoalan adalah itu tidak mungkin. Dan kita bahkan akan ketemu lagi baru nanti di hari kiamat dengan hari-hari itu, pada saat mereka menjadi saksi. Oh iya, ibu ini hari Kamis kedua ngaji. Oh ya, ibu ini pada hari Kamis keempat juga ngaji. Oh ini pas setiap hari Ahad jam sekian sering adakan kegiatan kebaikan. Itu kan jadi saksi. Waduh Ustaz, dari sekian banyak hari-hari yang kita lalui kan ada hari-hari di mana kita berbuat yang enggak baik. Nah, terus gimana kalau begitu? Istighfar, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan kesaksian hari-hari itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi menjadi saksi bagi kita untuk keburukan-keburukan tersebut. Tapi kalau untuk kebaikan-kebaikan, semoga tetap menjadi saksi untuk kebaikan-kebaikan kita. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, jangan sampai ibu mengira bahwa ruang dan waktu ini berlalu begitu saja tanpa melakukan penilaian terhadap diri kita. Bahkan saya mau tambahkan dikit Bu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membahas firman Allah di surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biidni rabbihim min kulli amr. Itu ada kata amr. Amr itu oleh Ibnu Abbas dimaknai dengan takdir. Jadi pada malam qadar itu malaikat diturunkan oleh Allah untuk menata takdir manusia. Catatan takdir kita itu ada di Lauhil Mahfuz, Bu. Setiap saat Allah tata dengan doa kita, dengan zikir kita, dengan sedekah kita. Tapi penataan secara besar-besaran itu terjadi setahun sekali di malam qadar. Jadi penataan secara besar-besaran takdir manusia itu, takdir kita itu di pada malam qadar. Itu ditata ulang secara besar-besaran di malam qadar itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, kata Ibnu Abbas, penataan ulang takdir manusia yang setahun sekali di malam qadar itu start penilaian Allah untuk siapa-siapa yang pantas akan dirubah takdirnya menjadi lebih baik. Start penilaiannya, kata Ibnu Abbas, dari malam nisfu Sya'ban, kata Ibnu Abbas. Ya, itu start penilaian dari malam nisfu Sya'ban. Ada terkait malam nisfu Sya'ban itu ada sebuah hadis sahih riwayat Al-Jamaah. Kata para ulama, hadisnya ini sahih dari semua jalur periwayatannya. Redaksi hadisnya bahwa Allah menatap hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua. Siapa? Musyrik wa musyahid. Musyrik wa musyahid. Jadi bab pertama itu orang yang berbuat syirik, yang kedua musyahin, orang yang berantem. Jadi hati-hati pada malam nisfu Sya'ban kalau kita masih berantem dengan sesama muslim, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya kalau bisa jangan sampai berantem, terutama di malam nisfu Sya'ban. Untungnya malam nisfu Sya'ban itu insya Allah udah selesai pemilu, insya Allah. Jadi insya Allah nggak ada berantem, insya Allah. Nah, makanya jangan berantem. Karena kalau berantem sayang, akan berlalu tanpa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya ulang ya, bahkan malam-malam itu tidak berlalu begitu saja, tapi semuanya ada nilai dan penilaiannya untuk kita. Jadi saya ulang Bu ya, ruang dan waktu itu tidak berlalu begitu saja, semuanya ada nilai dan penilaiannya untuk kita. Sekarang kembali pada kitanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, silakan yang mau tanya dulu. Yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah yang lain boleh silakan. Monggo kalau ada. Monggo Bu, silakan Bu. Ya, itu start penilaiannya. Ya, kata. Iya, betul. Betul sekali itu, tidak salah itu. Dari start maghribnya itu. Ya, betul. Monggo silakan kalau ada. Iya, jadi hari-hari itu adalah makhluk. Ya, betul. Pada hari kiamat, hari itu musnah. Betul, tidak salah. Pada saat hari kiamat, hari itu musnah. Kenapa saya katakan musnah? Ya, karena pada hari itu semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Nah, bahkan nanti kita juga akan diberitahu oleh Allah bahwa ternyata kematian itu juga makhluk. Iya, jadi ternyata kematian itu juga makhluk. Hari-hari itu makhluk. Bahkan nanti kita akan diberitahukan bahwa ternyata amal kita pun juga makhluk. Karena nanti amal kita diwujudkan oleh Allah dalam bentuk malaikat. Ketika dikubur, dalam bentuk malaikat namanya malaikat Ruman, yang akan menemani kita sampai hari kiamat. Nah, nanti di akhirat amal kita diwujudkan dalam bentuk surga dengan segala kenikmatannya, atau siksa neraka dengan segala bentuk penderitaannya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi amal kita itu makhluk. Jadi jenis makhluk dia. Nah, nanti akan diwujudkan oleh Allah. Sekarang aja belum kelihatan sekarang. Tapi nanti akan ada wujudnya itu nanti. Termasuk hari-hari ini. Itu juga akan ada wujudnya. Nah, bagaimana bentuk wujudnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti otomatis Bu, begitu nanti ada ruang juga akan ada waktu.
Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Akhirat itu kan ada ruangnya. Berarti juga ada waktunya. Cuman ya gitu, sehari sama dengan berapa? 1000 tahun. Itu seperti itu. Monggo, Bu. Ya dihapus. Ya kan Allah yang bilang di surah Al-Furqan ayat 70 itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi yang tidak baik diganti dengan yang baik-baik oleh Allah. Yang dosa dengan ampunan, dosa dengan pahala, itu diganti oleh Allah. Ada lagi yang lain? Silakan. Monggo, Bu. Ya, saya pernah mendengar begitu, cuman saya belum tahu dalilnya, bukan tidak ada, belum tahu saya. Iya, katanya sih gitu, memang kalau Ramadan liburan katanya, nggak ada siksa kubur katanya. Terus orang pada pulang, makanya di bulan Sya'ban itu banyak orang yang ziarah kubur, sekalian ngasih tahu alamatnya kalau pindah alamat, nanti kalau pulang saya udah pindah alamat. Ada yang mengatakan begitu, tapi saya sampai detik ini belum tahu dalilnya. Karena yang saya pahami Bu, mereka para ahli kubur ini pada dasarnya mendapatkan kabar tentang kita itu ya di alam barzahnya sana, enggak terus datang ke kita tengok itu ya enggak. Yang saya pahami sih gitu, yang saya pahami. Jadi di alam barzahnya sana dia bisa mengakses saudaranya, keluarganya yang masih tinggal di dunia itu dari alam barzahnya sana. Kan dikatakan itulah Bu, di dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Mubarak itu dikatakan bahwa orang-orang yang mati itu kan nanti dia mendapatkan kabar dari keluarganya yang masih tinggal di dunia. Kalau kabar itu baik dia akan bahagia, kalau kabar itu buruk ya dia akan sedih. Jadi orang tua ibu yang sudah meninggal kalau melihat ibu ngaji segini ya senang. Kalau ibu mohon maaf durhaka ya beliau sedih gitu. Itu yang saya pernah ceritakan hadisnya sahih riwayat Ibnu Mubarak itu kan diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Abdullah bin Umar juga begitu kan, sama. Jadi kalau keluarganya berbuat baik maka yang meninggal juga akan bahagia. Kalau keluarganya berbuat yang nggak baik maka dia akan sedih. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa jadi jangan bayangkan mereka pulang terus golek ini bojoku kok gak ono iki. Nah, jadi nggak gitu, nggih. Jadi ahli kubur itu bisa mengakses keluarganya dari alam barzahnya sana insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan Bu. Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut nih. Udah jam berapa sekarang? Masih belum kan? Ya masih kurang kan? Oke, monggo silakan. Monggo silakan. Lanjut.
Ya. Jadi ketika seorang mukmin itu dibangkitkan dari kuburnya, nanti dia akan ditemani oleh dua malaikat yang selama ini menemaninya di dunia. Ada dua malaikat, kalau dua malaikat ditunjuk berarti malaikat pencatat amal ya. Amal kebaikan maupun amal keburukan. Cuma karena dia orang yang baik, malaikat ini menenangkan dengan mengatakan, Anda nggak usah khawatir, Anda dijamin masuk surga. Nah, malaikat yang selalu menyertai kita namanya Raqib dan Atid itu. Ini kan mencatat semua amal-amal perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Yang baik namanya Raqib, yang buruk namanya, yang mencatat amal keburukan namanya siapa? Atid. Semua ada catatannya. Anda nggak usah membayangkan bagaimana malaikat nyatetnya, nggak usah, karena semuanya sudah ada aturan-aturan mainnya sendiri. Tapi satu hal yang penting kita pahami bersama, bahwa keberadaan malaikat ini kan malaikat yang memang notabene satu, nggak ada ngantuknya, nggak ada tidurnya, nggak ada lalainya, nggak ada istirahatnya. Jadi mereka akan terus detail, semua laporan yang kita lakukan itu ada semua. Ini yang ditakutkan oleh para ulama, kalau sampai semua nanti laporan malaikat itu dibuka di pengadilan Allah, itu yang paling takutkan. Kebayang nggak kalau semua sampai kita ngupil, kita pernah ngutil duit suami, apa semua itu dibongkar semua, kan repot. Ya. Kalau sampai didetail, dijelentrehkan kan repot itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang para ulama takut sebenarnya. Jadi justru para ulama kita itu takut Bu, kalau semua amal kita dibuka belak-belakan semua itu. Sekarang saya ulang, kebayang nggak malaikat yang selalu menyertai kita dari kita lahir procot, cuma catatan mulai dari akil balik ya, itu semua catatan baik buruk mubah sia-sia semua ada catatan semua. Makanya kata para ulama, man husiba uqiba. Kalau sampai didetilkan, dirinci semua perbuatan kita, alamat celaka udah. Manusia kalau dibongkar semua perbuatannya serinci-rincinya habis kita, habis. Nah, terus gimana dong caranya Ustaz? Supaya kita ini nanti nggak dibuka semua kasus kita oleh Allah, nggak semua catatan amal kita dibuka oleh Allah. Artinya kita berharap daripada yang buruk-buruk itu diedit lah, nah, diampun, ditutup kasusnya oleh Allah. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu ya. Ada secara umum ada 5 kiat, ada 5 hal maksud saya, ada 5 hal yang mesti kita lakukan. Yang sering saya sampaikan, yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah Bapak hisab yang mudah. Karena hisab, masuk surga tanpa hisab, walaupun kita boleh minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, masalahnya yang tanpa hisab itu kuotanya terbatas. Masalahnya kuotanya terbatas. Jadi yang pertama Bapak tadi, minta kepada Allah hisab yang mudah. Kalau hisab yang mudah ini kuotanya nggak terbatas. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bertobat minta ampun kepada Allah. Tadi Al-Furqan ayat 70 ya. Diharapkan yang buruk-buruk diganti oleh Allah dengan yang baik-baik. Catatan yang buruk-buruk itu dihapus kalau kita tobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Dengan kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. An-Nur ayat 22. Dengan kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Jadi Bu, kalau bisa jangan kita berkata begini, saya akan tuntut nanti jadi akhirat. Jangan. Capek. Mending kita maafkan. An-Nur ayat berapa? 22. Surah ke-24 ayat 22. Mbok ya berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Itu di An-Nur ayat berapa? 22. Fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Yang keempat, menutup aib saudara kita sesama muslim. Dengan kita menutup aib saudara kita sama muslim, maka aib kita akan ditutup oleh Allah dunia hingga akhirat. Yang terakhir, di samping menutup aib saudara kita apa? Dengan mempermudah urusan sesama muslim. Itu yang kelima. Minta hisab yang mudah, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak memaafkan, menutup aib saudara kita sama muslim, dan mempermudah urusan sesama muslim. Insya Allah kalau kita banyak berbuat seperti itu, catatan-catatan malaikat yang tadi itu, yang rinci sekali tadi itu, insya Allah tidak akan dibuka semuanya di hadapan Allah nanti. Karena pada sebagiannya sudah Allah edit, sudah Allah hapus, bahkan Allah tutup kasusnya, bahkan beberapanya bisa jadi sudah Allah ganti dengan banyak kebaikan-kebaikan. Nah,
Nah, itu diantara negosiasinya Bu ya. Karena kalau catatan malaikat dibuka semua Bu, kata para ulama, man husiba uqiba. Kalau dibongkar semua udah alamat celaka pokoknya. Kalau dibongkar semua. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah pada Allah. Allah itu nggak suka membuka aib hamba-hambanya. Ya, semoga Allah tutup aib-aib kita dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Baik, silakan Bu yang mau tanya sebelum kita tutup. Yang mau tanya, protes, marah, boleh. Nggih, monggo. Al-Furqan ayat 70. Yang bertobat kan? Ya. Monggo, Bu. Nggih, nggih. Oh, Ibu minta husnul khotimah untuk orang yang sudah meninggal dunia gitu maksudnya? Oh iya. Ya, rumusnya. Baik, rumusnya. Kalau kita minta berharap kepada Allah terkait dengan kematian, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Jadi kalau ibu berharap mati, itu berharap terkait dengan kematian maksud saya, itu berharaplah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Mudah-mudahan kalimat terakhir kita adalah mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah anugerah kita taubat sebelum wafat, dirahmati saat wafat, diampuni pada saat setelah wafat. Itu silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan kalau ibu mau simple, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid dalam hadis Sahih Muslim, maka Allah akan anugerahkan untuknya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Hadisnya Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Sami-sami. Lagi yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wad dunya wal akhirah untuk